warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Sintini, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali dengan kompetensi agribisnis. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian ini menjadi sarana untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis lainnya. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia selain pendidikan dan penelitian. Sebagai seorang dosen, pengabdian kepada masyarakat menjadi wujud nyata dari komitmen untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, sebagai seorang dosen, di bidang pengabdian saya memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan pengetahuan yang saya miliki dalam membantu memecahkan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun sektor industri. Saya berusaha untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat memberikan dampak positif dan keberlanjutan bagi masyarakat sekitar. Pengabdian saya berfokus pada pembangunan strategi dan solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengelola risiko di sektor agribisnis, serta memperkuat rantai pasok agroindustri lokal melalui kolaborasi dengan stakeholder utama seperti petani, pemerintah daerah, pelaku usaha. Saya berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang mendesak dan merancang program serta kegiatan yang dapat memberikan solusi berkelanjutan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, saya berharap dapat terus memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan sektor agribisnis Indonesia serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat lokal. Beberapa kegiatan pengabdian yang telah saya lakukan antara lain instruktur pelatihan kewirausahaan olahan jamur crispy di warga binaan Rutan Boyolali di Masakan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 2. Instruktur pelatihan kewirausahaan olahan jahe kristal di warga binaan juga. Dan pendampingan KWT Restu Ibu Samiruki, Lor Mangkuharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan pendampingan UMKM Boylos, Boyolali olahan sayur di Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Instruktur pelatihan kewirausahaan sirup jeruk lemon di KWT Mangkuharjo, Yogyakarta. Dan juga instruktur pelatihan tatap buka pengolahan ikan ke kelompok wanita tani di Mangkuharjo, Kecamatan Depok, Yogyakarta. Dengan memfokuskan upaya pada bidang pengabdian, saya berharap dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan inovasi yang bermanfaat, serta menjalin sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peran saya dalam menjalankan Dharma pengabdian masyarakat lebih fokus di pendampingan UMKM Boylos Boyolali, kelompok wanita tani Restu Ibu di Yogyakarta, dan warga binaan rumah tahanan Boyolali. UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, terutama di sektor pertanian. Namun, banyak UMKM pertanian masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen usaha, akses pasar, teknologi, dan keberlanjutan. Pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan perempuan di pertanian. Perempuan memiliki peran sentral dalam pertanian, baik sebagai petani, pengolah hasil pertanian, maupun pengelola usaha mikro di sektor ini. Namun mereka seringkali menghadapi kendala akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pasar. Pendampingan yang terfokus pada kelompok wanita bertujuan meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan peran ekonomi serta sosial
mereka dalam masyarakat. Pendampingan UMKM Boilos dengan budidaya backlog jamur tiram dan produksi jamur tiram diolah menjadi jamur crispy berlokasi di Sidorejo, Kemiri, Mojosongo dimulai tahun 2021 dengan memberikan pelatihan cara memasak, pendampingan legalitas PIRT dan halal, pendampingan packaging atau kemasan, sampai ke pendampingan pemasaran yang sampai akhirnya Boilos bisa masuk ke outlet-outlet di Boyolali seperti contohnya TomTom Bakery dan The Aroma dan Cimoli di seluruh Indonesia. Pendampingan kelompok wanita tani restu itu yang berlokasi di Sambilegi Lor Manguharjo Depok Sleman Yogyakarta. Kelompok wanita tani restu ibu KWTRI ini merupakan kelembagaan petani yang beranggotakan ibu-ibu yang melakukan usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian dan juga sebagai wadah guna menggali potensi, inovasi, keterampilan dan mengoptimalkan wilayah lokal. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian pada UMKM Jamur, KWT Restu Ibu Singkong dan pendampingan warga binaan di hutan dapat mencakup berbagai pencapaian yang berdampak positif, antara lain 1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan. UMKM yang menghasilkan produk jamur crispy dapat mengalami peningkatan kapasitas dalam hal teknik budidaya jamur, pengolahan produk, dan manajemen usaha. Yang kedua, diversifikasi produk dan nilai tambah. Melalui pendampingan, UMKM jamur crispy dapat mengembangkan variasi produk dan meningkatkan nilai tambah produk. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Pendampingan pada KWT Restu Ibu Singkong dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dalam komunitas pertanian. Yang keempat, integrasi sosial dan reintegrasi warga binaan. Binaan pendampingan di hutan yang dilibatkan dalam pendampingan dapat memperoleh keterampilan kewirausahaan yang penting untuk reintegrasi sosial dan ekonomi setelah pembebasan. Yang kelima, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kegiatan pengabdian juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya pertanian berkelanjutan, pengolahan pangan lokal, dan inklusi sosial ekonomi. Yang keenam, kolaborasi dan jaringan. Selama proses pendampingan terjalin kolaborasi yang menguatkan hubungan antar faktor dan mendukung keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang. Luaran, salah satu luaran kegiatan pelaksanaan program pengabdian masyarakat, edukasi dan pelatihan pembuatan produk olahan tomat guna meningkatkan nilai ekonomis tomat yang dipublish di Krida Cendekia, Jurnal Pengabdian Masyarakat, volume 2, nomor 2, EISSN 2797-006E yang dipublish di wng@wscience_press.com. Demikian narasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya sampaikan. Saya Edis Hertini dari Prodi Agroteknologi Universitas Boyolali. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.